Bayangkan sebuah masa, jauh sebelum zaman kita sekarang, di sebuah kota bernama Efesus, matahari bersinar terik. Namun hati orang-orang di sana terasa beku dan gelap. Kota itu megah dengan pilar-pilar marmer, tapi di balik kemegahannya, bersemayam seorang raja zalim bernama Dikianus. Ia bukan hanya memerintah dengan tangan besi, tapi ia juga memaksa rakyatnya menyembah berhala dan melupakan Tuhan semesta alam. Siapapun yang membangkang, nyawa adalah taruhannya. Namun, di tengah hiruk-pikuk kesesatan itu, ada sekelompok pemuda. Mereka bukan pemuda biasa, mereka adalah kaum bangsawan, cerdas, dan memiliki segalanya. Tapi hati mereka gelisah. Mereka melihat patang-patang batu itu dan berpikir, bagaimana mungkin batu yang bisu bisa mengatur alam semesta satu demi satu tanpa saling mengenal awalnya? Tuhan mempertemukan hati mereka dalam satu keyakinan yang sama. Hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta. Rahasia mereka akhirnya tercium oleh mata-mata raja. Dikianus murka. Ia memberi mereka waktu untuk berpikir, menyerah pada berhala, atau mati. Malam itu, ketika kota tertidur lelap, para pemuda ini berkumpul dengan pakaian seadanya dan iman yang dibawa di dada. Mereka memutuskan untuk pergi. Mereka meninggalkan kemewahan, keluarga, dan jabatan demi menjaga cahaya iman. Di tengah perjalanan, seekor anjing bernama Kitmir mengikuti mereka. Meski mereka mencoba mengusirnya agar tidak ketahuan, Kitmir tetap setia. Seolah ia mengerti bahwa ia sedang menemani orang-orang pilihan langit. Langkah kaki mereka membawa mereka ke Gunung Tikayus. Di sana, mereka menemukan sebuah lubang kecil, sebuah gua yang tampak gelap dan dingin. Namun bagi mereka, gua itu terasa lebih hangat daripada istana yang penuh kemusyrikan. Di dalam gua itu, mereka merebahkan diri yang kelelahan. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan selimut ketenangan. Mata mereka tertutup, dan telinga mereka ditutup dari kebisingan dunia. Mari kita bayangkan keajaiban yang terjadi selama ratusan tahun itu. Tubuh mereka tidak kaku. Matahari, atas perintah Sang Pencipta, bergeser ke kanan saat terbit, dan ke kiri saat terbenam, sehingga panasnya tidak membakar kulit mereka. Allah membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri agar tidak dimakan bumi. Sementara itu, Kitmir si anjing setia menjulurkan lengannya di ambang pintu gua, menjaga teman-temannya dalam tidur yang sangat panjang. Tahun berganti dekade, dekade berganti abad. Di luar sana, kerajaan berganti, raja-raja tumbang, dan peradaban berubah total. Dunia lupa pada mereka. Tapi langit menjaga mereka selama 309 tahun. Cahaya matahari perlahan masuk ke celah gua. Satu persatu, mereka menggeliat dan terbangun. Rasanya seperti baru tidur siang saja. "Berapa lama kita tidur?" tanya salah satu dari mereka. "Mungkin sehari atau setengah hari," jawab yang lain sambil mengusap mata. Perut mereka lapar. Salah satu dari mereka, Tamliha, diutus ke kota dengan menyamar untuk membeli makanan. Ia membawa kepingan uang perak dari zaman Raja Dikianus. Saat memasuki kota, Tamliha tertegun. Gerbang kota berbeda, pakaian orang-orang berbeda, dan yang paling mengejutkan, orang-orang menyebut nama Allah dengan bebas tanpa rasa takut. Ketika ia menyodorkan uang kunonya ke penjual roti, sang penjual terbelalak. "Dari mana kau temukan harta karun ini?" Berita itu sampai ke telinga raja yang baru seorang raja yang beriman. Sang raja sadar bahwa ini adalah mukjizat yang dijanjikan. Pemuda-pemuda ini bukan sekadar pengungsi. Mereka adalah bukti hidup bahwa hari kebangkitan itu nyata. Pertemuan itu singkat namun mengharukan. Setelah bertemu dengan raja dan rakyat yang kini telah beriman, para pemuda itu kembali ke dalam gua. Mereka mengerti bahwa tugas mereka telah selesai. Allah pun menjemput ruh mereka dalam damai di tempat yang sama. Mereka tertidur selama berabad-abad.
Kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita tentang tidur panjang. Ini adalah tentang keberanian untuk berdiri tegak di atas kebenaran saat dunia di sekitarmu sedang runtuh. Ini tentang bagaimana Tuhan melindungi siapapun yang berani menyerahkan segalanya deminya hingga hari ini. Nama mereka abadi dalam Al-Quran, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kegelapan gua yang paling dalam sekalipun, selalu ada cahaya bagi mereka yang beriman.